على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا محمد خير المخلوقين في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء مصابيح الاقتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besarnya, seluruh sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita termasuk sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan banyak para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama guru kita Kiai Haji Misbahul Anam dan juga Bapak Lurah yang hadir bersama, Pak RW, Pak RT, seluruh para asatidzah. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Juga keluarga saya, Al-Habib Zakir Attas, Habib Haikal Al-Khirid, dan juga Habib Fikri bin Yahya. Mudah-mudahan semoga semua diberikan panjang umur, sehat, afiat. Jemaah yang hadir nih luar biasa. Ini saya baru hadir acara jam 12, belum bubar di sini doang nih. Biasanya di mana-mana jam 11 sudah pada pulang ya. Tapi masya Allah ibu-ibu di sini jam 12 masih pada ngumpul. Mudah-mudahan yang ngumpul sampai selesai, duduk sampai selesai, hajatnya diijabah Allah. Hadir sampai selesai, doa-doanya semua dikabulkan oleh Allah. Rezekinya diluaskan, urusannya dipermudah, yang dagang dagangannya laris. Anak-anak kita nih yang sekolah biar pintar-pintar, jadi anak-anak yang soleh-soleha, amin ya rabbal. Saya tadi bilang di dalam, saya 10 menit aja udah cukup. Tadi udah disampaikan dari Allah. Allah buat kita umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Sholat 5 waktu. Yang sebelumnya 50 waktu. Sebelumnya 50 waktu Nabi diperintahkan sholat 50 waktu. Setelah Nabi menerimanya, Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa bilang kepada Nabi kita Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan kepadaku dan umatku sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, hei Muhammad, balik lagi, mintalah keringanan dari Allah. 50 waktu itu banyak, sedangkan umatmu lemah. Tuh kata Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad dengar kata umatmu lemah, Nabi Muhammad langsung balik lagi minta keringanan. Sampai 9 kali Nabi bolak-balik, yang tadinya 50 Allah kurangi sampai 5 waktu. Kita pelajari apa? Yang pertama, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kedua, cintanya Rasulullah kepada kita. Ketiga, 5 waktu. Sebagaimana waktu sudah 5 waktu, Nabi Musa bilang balik lagi minta dikurangin. Kata Nabi Muhammad, saya udah malu sama Allah. Kata Allah, huna khamsun ka khamsin. Itu salat perintahku 5 waktu, pahalanya seperti 50 waktu. 3. Pertama, cintanya Nabi dulu. Cintanya Nabi buat siapa? Buat umatnya. Dengar kata umatmu lemah, Nabi balik lagi. Ya, buat siapa? Buat siapa coba? Buat kita, Bu. Kita nih umatnya Nabi Muhammad. Nabi itu luar biasa loh, nolongin kita sampai sholat aja kita ditolong sama Nabi. Yang tadinya 50 jadi 5 waktu. Bukan hanya itu saja, cintanya Nabi buat kita di dalam Isra Mi'raj juga. Ketika Allah menyampaikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat kita baca, Nabi gak lupa sama kita. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Siapa hamba Allah yang saleh? Kita umatnya Nabi Muhammad. Terus di akhir hayatnya juga yang disebutkan oleh Nabi nama kita, ummati.
Bahkan sampai nanti di hari kiamat, siapa yang akan mensyafaati kita? Siapa yang akan menolong kita kalau bukan Nabi Muhammad? Makanya sekarang banyak orang yang jauh dari Allah, mereka yang maksiat, mereka yang lalai, mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak ibadah. Siapa yang akan menolong mereka kalau bukan Nabi kita Muhammad? Makanya mestinya kalau kita jauh dari Allah, sadar cintanya Nabi itu besar buat kita. Kedua, sholat yang 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Makanya jangan dating. Ketiga, sayangnya Allah buat kita. Kenapa Allah kurangin? Coba kalau Allah nggak kurangin, sehari 50 waktu. Coba sekarang kita jumlahin. Sehari berapa menit? Sehari berapa menit? Nanti pakai jam tangan masa nggak bisa ngitung? Berapa menit sehari? 24 jam. 24 jam berapa menit? 1 jam 60 kali 24. Kalau punya handphone Pak, hitung dong. Handphone masa saya juga yang hitung. Mati handphone. Handphonenya mati tuh, nggak nyala. 1440 menit bagi lagi 50. Berapa? 28,8. Jadi setiap 28 menit kita sholat, Bu. Setiap 28 menit kita sholat, cukup nggak waktunya? Bersih-bersih, azan dikumandang, azan aja sekarang bisa 5 menit. Saya kalau disuruh khutbah Jumat saya bingung, tulisannya di situ khutbah jangan lebih dari 20 menit. Lah bukan jangan lebih dari 20 menit, azannya aja bisa 10 menit. Dan kita disuruh khutbah 20 menit ngomong apaan? Alhamdulillah, usikum wa nafsi bittaqwallah, udah begitu doang lah. Ya. Tuh, 28 menit nih baru dikumandangkan azan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan selesai. Wudu, imam nungguin jamaah. Ayo salat qomat 5 menit nih, di salat sunnah 2 rakaat. Ayo salat qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara salat. Rapi, imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 28 menit. Cukup nggak? Nah kadang-kadang kan sholat bisa panjang 25-20 menit. Sekarang kalau setiap 28 menit kita sholat, bisa kerja nggak kita? Bisa nyari duitnya? Yang sekolah bisa sekolah nggak? Nggak bisa. Makanya Allah kasih keringanan tuh, dikurangin sama Allah supaya kita bisa jalaninnya. Udah begitu, udah 5 waktu masih banyak yang ninggalin lagi. Masya Allah, kelewatan namanya. Udah dari 50 ke 5 masih ditinggal. Makanya kita jaga sholat. Allah sampaikan kepada kita, hafidhu ala sholat, jaga sholat kita. Ini saya kasih contoh. Kalau punya handphone baru, dikasih handphone baru nih, dengerin, dikasih handphone woi, yang mau ngobrol pulang aja mendingan lo. Ngobrol suaranya kenceng banget lagi. Woi Bu, dikasih handphone baru Bu, anak muda. Kalau ibu-ibu mah udah kagak peduli. Handphonenya baru, saking barunya takut kenapa-napa tuh handphone dijaga sama dia. Dibeliin bungkusnya, casingnya ya, terus dibeliin anti goresnya. Temannya minjem doang, baru ngomong sebentar keringetan langsung dilapin pakai tisu sama dia. Betul nggak? Dijaga sama dia. Lah handphone dijaga, motor dan motor. Berapa banyak orang beli motor, motor baru tiap hari dicuci sama dia. Motor baru. Sampai saya punya tetangga beli motor baru, tiap jalan balik lagi dilapin sama dia. Saking takut kenapa-napa tuh. Dijaga sama dia gitu. Ini baru hadiah dari orang tua, dari manusia baru beli. Ini ada hadiah dari Allah, nggak mau dijaga. Lebih mulia dari motor, lebih mulia dari handphone. Sholat 5 waktu kita yang bakal jadi pertama perhitungan kita nanti di akhirat. Masa kita nggak mau jaga? Banyak pesannya malam hari ini, jangan sampai kita ninggalin sholat. Jangan digampangin sholat. Ayo jaga sholat kita tuh, penyelamat kita nanti di akhirat. Suka dulu ibu-ibu suka nyanyi qasidah, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, begitu ya. Tuh nggak ada gunanya 1000 tahun kagak sholat. Makanya kita jaga yang namanya sholat. Jangan sampai kita tinggal banyak nih.
Lalai juga banyak, suka nunda-nunda, nanti jam 1 siang belum sholat, jam 2 siang belum sholat, jam 3 baru mau sholat asar. Ada lagi banyak nih, yang paling banyak sholat subuh jam 7. Jam 7 mah duha pakai kunut namanya. Duha pakai kunut, ini banyak. Namanya lalai. Allah bilang dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu kalau kita bilang celaka, tapi wail itu dalam tafsir disebutkan nama lembah di neraka, namanya wail. Ada satu lembah namanya wail di neraka nanti. Buat siapa? Buat orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Yang sholatnya sahun. Apa itu sahun? Dalam tafsir disebutkan orang yang lalai. Nanti keburu mah. Entar telan. Tuh. Banyak yang seperti itu. Jangan sampai. Apalagi kalau kita udah ninggalin sholat, Masya Allah, kata Nabi, man taraka salata muta'ammidan kataba ismahu ala babi jahannam. Orang yang ninggalin sholat satu kali, Allah tulis namanya di atas pintu neraka. Bukan cuma namanya nama bapaknya juga, Fulan bin Fulan. Jadi nanti di hari kiamat ada anak nyeret bapaknya, ada anak nyeret ibunya, masuk ke neraka. Kenapa? Karena anaknya nggak sholat, bapaknya sama ibunya ke bawah. Makanya Nabi perintahin orang tua, anak umur 7 tahun udah wajib diperintahin sholat. 10 tahun nggak sholat boleh dipukul. Di bawah 7 tahun ajak, bimbing, ajarin. Dakwahnya sebelum 7 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah perintah, ayo sholat. Nah 10 tahun nggak sholat boleh dipukul, tapi pukul jangan sampai nyakitin. Ini penting. Apalagi mohon maaf nih, sekarang banyak anak-anak muda suka lalai sholat, suka ninggalin sholat gara-gara game namanya Mobile Legend. Benar nggak? Suruh sholat ntar, sholat ini bahaya nih game nih. Kenapa Habib sampai ada ibu-ibu pesan sama saya, Bib kalau ceramahin Mobile Legend, bahas tentang Mobile Legend. Saya bilang saya cari di kitab-kitab kagak ada Mobile Legend. Mobile Legend mah orang mah ceramah sholat, puasa, zakat, ibadah. Ini Mobile Legend. Saking apa? Saking lumrah. Kenapa? Banyak katanya. Sekarang bukan anak-anak lagi, bapak-bapak pada main Mobile Legend. Kelewatan namanya nih. Ya tuh, gara-gara game. Akhirnya, mohon maaf, yang buat itu mainan kagak ikut main. Sengaja orang kita dibodoh-bodohin supaya main gituan. Orang kita supaya nggak kerja, supaya nggak nyari duit, ujung-ujungnya ngojek. Orang kita mau jadi ngojek terus, mau ngaku sampai kapan? Kapan mau jadi manajernya? Mau diambil sama yang lain? Kalau bukan orang kita, betul nggak? Makanya Pak Bu, anak itu biar pada pintar-pintar sekolahnya. Lu juga tong sekolah yang pintar. Males lu sekolah sehari libur seminggu. Ya jangan main-main gituan tuh. Mau ngapain gua? Main ada waktunya cukup. Saya kenapa sampein gini? Mohon maaf, saya kalau pulang ke tempat saya ini gara-gara Mobile Legend. Pulang nih, tempat saya di Petamburan. Itu kalau jalan, dulu kalau pulang misalkan sampai rumah jam 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, disamperin, salaman, Habib dari mana? Bis ceramah di mana? Bis dakwah di mana? Begitu. Sekarang boro-boro gara-gara Mobile Legend. Saya lewat daripada khusyuk main handphonenya begitu. Nunduk. Orang ngaji Quran aja nggak pernah saya lihat kayak begitu. Ini mainin handphone apa begitu. Saya lewat Assalamualaikum. Boro-boro lihat muka kita cuman tangannya doang. Waalaikumsalam. Tuh gara-gara apa tuh? Tuh gara-gara gituan mainan. Jadi mohon maaf ya. Bukannya kesel, bukannya kenapa-napa. Habib nggak pernah mainin, gue juga nggak mau mainin itu mainan. Main-mainin akhirnya ketagihan, betul nggak? Tuh, jangan. Ada waktu main-main tapi waktunya dibatasi. Contoh, kenapa gara-gara gitu banyak yang ninggalin sholat? Ya jangan sampai juga orang perempuan, mohon maaf Bu, Pak, istri kita, anak perempuan kita ajarin. Ada namanya orang yang suka nunda sholat perempuan. Siang zuhur jam 1 belum sholat, jam 2 belum sholat, setengah 3 dapat halangan, dosa. Kenapa dosa? Di masa dia bersih dia nggak buru-buru sholat. Udah dapat baru mau sholat, gimana ceritanya? Lu kagak bisa. Terus apa? Bukan cuma dosa, nanti ketika dia suci dia wajib ulangin itu sholat. Ini namanya masalah dalam ilmu fikih, namanya turu'ul mani. Kita kalau belajar fikih Syafi'i tadi disampaikan tuh oleh guru kita Kiai Haji Misbah tentang fikih tuh. Masalah kencing sama apa tuh? Ya itulah pokoknya ya. Tuh. Jadi mohon maaf, jangan ditunda-tunda. Udah bersih, belum datang halangan, buru-buru sholat. Takut nanti datang halangan. Datang halangan kita belum sholat, dosa kita.
dan wajib diqadha nanti. Makanya orang perempuan mesti hitung. Ada masalah lagi dalam ilmu fikih namanya zawalul mani, berhentinya halangan. Artinya apa? Dia lagi halangan, tiba-tiba 5 menit sebelum asar berhenti bersih nih orang perempuan ya, berhenti bersih. Berarti saya mau tanya, waktu zuhur masih ada nggak? Bu, waktu zuhur masih ada nggak? 5 menit sebelum asar waktu zuhur masih ada. Berarti dia wajib nggak ngulangin sholat zuhurnya? Walaupun nggak keburu, cuman keburu takbir doang tuh 5 menit. Bersih-bersihnya, mandinya apa cukup buat orang perempuan? Enggak, paling cepat orang perempuan mandi setengah jam. Benar nggak? Tapi jangan salah, orang laki juga ada yang lama. Kemarin saya punya teman, masya Allah, cowok mandinya sejam. Saya tunggu dari jam 7 sampai jam 8 baru keluar kamar mandi. Saya bilang, ente tambah 10 menit lagi keluar jadi bencong ente. Masya Allah, ada orang laki mandinya lama begitu. Tuh, jangan orang perempuan apa pantas mandinya lama, orang laki. Nah, contoh nih 5 menit sebelum, ini biar ngaji nih Bu, biar pulang mendapat ilmunya. 5 menit sebelum asar, kok duhur sih? Aduh, ibu nih. 5 menit sebelum asar, berarti waktu duhur masih ada. Berarti habis bersih-bersih sholat asar, ulangin sholat duhur. Wajib itu. Kenapa? Karena ketika dia bersih waktu duhur masih ada. Nah sekarang kalau pertanyaannya di sholat yang bisa ditakhir seperti duhur ke asar, maghrib ke isya, contoh 5 menit sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib, berarti waktu apa yang masih ada? Waktu asar. Jadi udah habis bersih-bersih sholat maghrib, terus qadha sholat apa? Sholat asar. Nah, karena sholat duhur bisa ditakhir ke asar, bukan cuman sholat asarnya yang wajib diulangin, sholat duhurnya juga. Ini masalah namanya waktu darurat dalam masalah jamak takhir. Banyak yang kagak tahu kayak begini. Oh jadi Habib, jadi kalau saya berhenti waktu asar, sholat duhurnya saya qadha. Iya, kan sholat duhur bisa ditakhir ke asar. Nah, sama dua sholat yang bisa ditakhir, sholat duhur ke asar sama sholat maghrib ke isya. Nah, kalau ibu paham, ibu paham nggak? Paham nggak Bu? Ibu-ibu pada ngantuk ya? Saya udah teriak-teriak ini. Bu, 5 menit sebelum maghrib, berarti kita wajib ngulangin sholat. Karena sholat asar sama duhur bisa ditakhir, berarti bukan hanya asar saja, duhur juga kita ulangin sama asar bareng. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ibu-ibu paham, 5 menit sebelum subuh, berarti waktu apa yang masih ada? Waktu isya. Berarti yang wajib diulangin sholat apa? Sholat isya doang apa sama maghrib? Sholat isya sama Kenapa sama maghrib? Karena maghrib bisa diundur ke isya. Dalam masalah fikih namanya jamak takhir. Nah sekarang saya kasih pertanyaan, kalau ibu-ibu benar-benar paham, 5 menit sebelum terbit matahari, berarti waktu apa yang masih ada? Subuh. Berarti kalau ketika bersih 5 menit sebelum terbit matahari, sholat apa yang harus kita ulangin? Subuh. Kok isya ibu? Aduh, gimana ngaji gini ya? Sholat apa jadinya? Sholat subuh. Subuh doang apa sama isya? Subuh doang. Kenapa subuh doang? Karena isya nggak bisa ditarik ke subuh. Biar pinter dikit kita. Ngaji jangan bid'ah dulu. Ngaji yang begini penting. Jangan sampai kita termasuk lalai sholat. Nah sekarang saya kasih contoh. 5 menit sebelum isya, berarti sholat apa yang wajib kita ulangin? Sholat maghrib doang apa sama sholat asar? Maghrib doang. Karena asar nggak bisa ditarik ke maghrib. Yang bisa ditarik itu zuhur ke asar, maghrib ke isya. Ini namanya jamak takhir. Paham ibu? Alhamdulillah. Saya ngaji ini masalah zawal mani, turul mani seminggu kagak paham. Ibu-ibu orang apa namanya nih? Sumur Pacing 5 menit paham. Alhamdulillah. Pinter-pinter semua berarti. Amin. Nah, saya belajar seminggu sampai 7 ustadz saya sampai. Waktu saya diaman, Ustadz apa nih gini-gini? Katanya gini-gini, paham nggak? Enggak. Datang lagi ustadz lain, gini-gini enggak. Sampai terakhir sama ustadz orang Indonesia baru paham. Bahasanya sama soalnya. Ya paling enggak kita ngerti, jangan sampai kita lalai. Terakhir saya mau sampaikan, ayo mulai sekarang kita jaga. Jangan pakai bajunya begitu, sholat pakai baju gambar tengkorak.
Yang belakang sholat aki-aki. Oh, jangan ya. Ada lagi anak muda sholat pakai baju isinya tulisan panjang, tulisan di belakangnya. Pas yang sholat di belakang, Allahu Akbar, bukan baca Fatihah, baca tulisan. Jangan ya, kayak baju yang rapi, yang bagus. Apalagi Jumatan. Ini baju hadroh nih, Jumatan pakai karena sunnah Jumatan putih-putih. Bu, besok suami kita kalau mau Jumatan siapin putih-putih. Itu sunnah, dan ini sunnah Nabi yang mulai banyak ditinggal. Banyak orang pada Jumatan nggak pakai putih-putih, ada yang pakai kuning kayak bendera jenazah, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang benar nggak? Habib, kan kita kerja pakai pakaiannya pakaian kerja, iya pakai pakaian kerja, paling nggak bisa beli baju koko, dobelin, pakai nih gamis kayak begini gamis. Oh gamis Habib pakaian ustadz, kata siapa? Banyak ustadz sekarang nggak pada pakai gamis, lihat aja di TV, pada pakai celana. Betul nggak? Habib, itu kan budaya Arab. Kata siapa budaya Arab? Orang Arab nggak semuanya pakai gamis. Ini pakaian Rasulullah. Imam Turmudi dalam Syama'ilnya bilang wakana habus thiyab ila Rasulillah al-qamis. Paling dicintai baju oleh Rasulullah qamis. Jadi kalau bapak kerja pakai bajunya warna ungu, nah nggak usah dibingungin. Ambil beli gamis, taruh di jok motor. Mau sholat Jumat, pakai tuh gamisnya dobelin ke baju kerja, nggak usah dilepas. Sholat Jumat, rapi sholat Jumat tuh gamis lepasin, taruh lagi di jok motor. Baju kerja udah kita pakai, tinggal kerja terusin. Paling tidak kita sudah mendapatkan pahala menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi bilang, man ahya sunnati inda fasad ummati kana lahu ajrun mi'atu syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang banyak meninggalkan sunnahku, dia dapat pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Siapa orang dalam hadis Nabi, man ahya sunnati inda fasad ummati kana ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang banyak meninggalkan sunnahku, dia akan bersamaku nanti di surga. Amin. Nunjukin cintanya sama Nabi. Tuh, baju dapat pahala besar. Makanya pakai putih. Sholat id mah terserah. Sholat id ente mau pakai warna-warni boleh, gamis kuning, jubahnya merah, imamannya hijau boleh, kayak lampu merah juga boleh. Ya, kalau sholat id, kalau sholat Jumat putih bu, ibu-ibu juga pakai mukena biar rapi. Mohon maaf, banyak orang perempuan sekarang kalau pakai mukena nggak rapi, jadikan sholatnya nggak sah. Kenapa suka pakai mukena di leher begini? Padahal mukena itu wajib dipakai sampai di sini. Tulang dagunya ini harus ketutup. Nih begini bu. Ini anak perempuan, sholatnya begini, jangan pakai begini. Pakai jilbab juga sebenarnya begini. Pakai mukena tuh di sini, jangan sampai di sini. Kedua, rambut jangan kelihatan kalau sholat. Makanya di masjid-masjid, musola-musola, kalau tempat sholat perempuan disiapin cermin, bukan buat narsis-narsis, bukan. Itu buat kita ngaca supaya jangan sampai rambut keluar. Satu rambut keluar kita lagi sholat kita nggak sah. Itu orang perempuan. Makanya perlu diperhati. Pakai mukenanya di mana? Di sini, insya Allah. Nah yang terakhir yang saya mau ajak, sunnah Nabi juga yang mulai banyak ditinggal nih, siwak. Siwak nih banyak ditinggal. Kayu siwak sunnahnya Rasulullah. Sunnah yang sampai Nabi nggak pernah tinggalin. Dalam sholat kita jaga, kita peringatin Isra Mi'raj tentang sholat. Ayo kita jaga sholat kita. Pakai siwaknya, jangan dilepas. Kenapa Nabi bilang laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau nggak beratin umat, akan kuperintahkan umat pakai siwak sebelum sholat. Sayang Nabi khawatir ngeberatin kita, makanya nggak jadi perintah, jadinya sunnah. Tapi paling tidak ini sunnah yang mulia. Kata Nabi, rakaatani bisiwak khairu min 70 rakaat bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih mulia daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi sholat subuh kita 2 rakaat sama seperti 35 subuh. Tapi jangan kayak Paul ngertiin. Tahu Paul? Paul bilang begini, oh 2 rakaat pakai siwak, sholat subuh seperti 35 sholat subuh. Besok-besok dia nggak sholat subuh. Habis sholat subuh pakai siwak. Tanya kenapa nggak sholat? Pahala saya masih ada 34. Ini namanya Paul. Sama kayak ada orang bilang, nih dalam hadis, orang yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya itu 1000 kali lipat di luar Masjidil Haram. Pergi umroh, pergi haji, sholat di Masjidil Haram 5 waktu. Nyampe Indonesia kagak sholat. Ditanya, lu kenapa kagak sholat? Pahala saya masih ada 999. Ini namanya Paul ngertiin hadis ya. Jangan sampai kayak begitu. Tapi paling tidak ayo hidupin. Nih saya kasih tahu satu keistimewaan. Di antara keistimewaan siwak,
orang yang rajin pakai siwak, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan nanti waktu meninggal dunia sakaratul mautnya rasa sakitnya diringankan oleh Allah. Ini ada khasiatnya, jangan salah, banyak 70 khasiatnya, ada 70. Dan orang yang rajin pakai siwak nanti sebelum meninggal dunia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari mana buktinya? Nabi waktu mau meninggal nunjuk. Siti Aisyah bilang apa yang ditunjuk oleh Nabi ternyata siwak. Diambil sama Nabi, dibasahin di mulut Siti Aisyah, dipakaikan ke Rasulullah. Nah ini romantis keluarganya Rasulullah. Dipakaikan ke Rasulullah, baru Rasulullah bilang la ilaha illallah, meninggal dunia. Makanya dianjurkan oleh ulama kalau kita ngadepin orang mau meninggal, dia lagi kekeringan, kehausan, gak bisa mengucap, ambil siwak, basahin pakai air, taruh di bibirnya begitu. Supaya apa? Supaya nggak kering. Karena orang kalau mau meninggal tuh haus. Waktu sakaratul maut tuh haus, sampai kadang-kadang nggak bisa mengucap dia. Supaya dia bisa mengucapin la ilaha illallah. Tapi sayangnya siwak ini mulai digantiinnya sama rokok. Coba kalau ada orang meninggal dikasih rokok, mampusnya. Betul nggak? Ya mohon maaf, kalau siwak ada 70 keistimewaan, rokok ada 70 bahaya. Dari mana Habib tahu? Lihat aja bungkusnya, gambarnya banyak. Tuh. Ayo mulai sekarang pakai sih. Saya mau tanya, ini yang hadir di sini yang pakai siwak banyak apa sedikit? Banyak. Coba tunjukin. Yang bawa siwak tunjukin. 1, 2, ibu bawa tuh 2. 2 banyak. Allah. Saya mau tanya ya, yang bawa handphone banyak apa sedikit? Coba tunjuk tangan yang bawa handphone. Yang nggak tunjuk tangan saya doain handphonenya hilang. Nunjuk semuanya. Ya banyak yang bawa handphone ya. Nih kalau siwak ini sunnahnya Rasulullah, sunnah Nabi, jangan sampai tinggal. Lah kalau handphone sunnah siapa? Sunnah Korea, sunnah Samsung. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang mohon maaf kita malu, handphone 400.000 sampai juta-jutaan bisa beli, siwak 10.000 kita nggak bisa beli. Malu kita. Rokok sehari 20.000 sebungkus kita bisa beli, siwak 10.000 bisa kita pakai sebulan, 2 bulan juga bisa. Jangan lebih, tapi jigong semua ntar. Ayo mulai sekarang kita pakai sih. Terakhir saya mau tanya, setelah saya jelasin gini yang dari awal sampai akhir mungkin banyak nggak didengerin, tapi masalah siwak, punya niat nggak yang hadir di sini pulang dari sini mau pakai siwak? Punya niat nggak? Insya Allah mau beli siwak, mau setiap sholat pakai siwak. Ayo kita hidupin sunnah Nabi biar nanti di akhirat kita sama Nabi. Kita doain biar berkah semuanya. Majelis apa namanya nih, Al-Hijrah Aswaja, juga DKM As-Safar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Majelisnya terus memberikan manfaat untuk umat di dalam jalan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah jangan kemana-mana dulu, ada penceramah lagi kalau nggak salah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.